Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gunung Rinjani dengan puncaknya yang menjulang dan danau segara anak yang memesona menyimpan ribuan misteri. Tapi tidak semua misteri berkaitan dengan mistis. Ada juga kisah tentang iman, doa, dan pertolongan Allah yang tak terduga. Inilah kisah tentang seorang pendaki muda bernama Aska yang hilang di malam Jumat saat mendaki Rinjani. Banyak yang mengira ia menjadi korban medan alam yang kejam. Tapi kenyataannya, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar puncak gunung. Kisah ini akan membawa Anda menyelami perjuangan batin, pertarungan rohani, dan karunia Allah yang datang saat manusia paling membutuhkan. Selamat menyaksikan. Gunung Rinjani berdiri megah di langit Lombok. Puncaknya menusuk awan, diselimuti kabut yang tak pernah benar-benar pergi. Dari jauh, Rinjani tampak tenang, bahkan anggun. Tapi bagi mereka yang paham, gunung ini bukan sekadar gugusan batu dan pohon. Di sana, ada napas tak kasat mata yang menjaga menyaksikan, menanti mereka yang datang dengan niat yang tak bersih. Aska tahu itu. Tapi ia tidak peduli. Aska adalah seorang mahasiswa semester akhir jurusan geografi, berusia 24 tahun. Ia bukan pendaki pemula, sudah 5 gunung ia taklukkan dari Papandayan sampai Semeru. Tapi pendakian kali ini berbeda. Ia tidak membawa teman, tidak membawa kamera, tidak membawa semangat untuk menaklukkan puncak. Ia hanya membawa satu hal, hati yang terluka. Beberapa bulan sebelum keberangkatannya ke Rinjani, hidup Aska berantakan. Sahabat dekatnya, Vicky, yang telah ia anggap seperti saudara sendiri, ternyata menjalin hubungan dengan tunangannya sendiri, Amira. Keduanya diam-diam berkhianat di belakangnya selama hampir setahun. Aska tahu bukan dari pengakuan, tapi dari mimpi buruk yang terus berulang, dan akhirnya pesan WhatsApp yang tak sengaja terbuka di ponsel Fikri saat mereka sedang mendaki bersama. Sejak itu, Aska menutup semua pintu komunikasi. Ia menutup pintu maaf, dan entah sejak kapan, juga menutup pintu kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia memilih Rinjani, gunung yang tinggi, sunyi, jauh dari keramaian. Ia ingin menghilang untuk sementara, atau jika takdir menentukan, menghilang selamanya. Pagi itu, ia tiba di base Camp Sembalun. Kabut menggantung rendah dan angin berdesir dingin di sela-sela pepohonan. Wajah Aska tenang, tapi matanya penuh beban. Ia hanya membawa satu ransel, satu tenda kecil, dan mushaf kecil yang selalu ia bawa meski sudah lama tidak dibacanya. Di pos registrasi, seorang bapak tua penjaga base camp menatap Aska dalam-dalam. "Kamu sendirian, Nak?" tanyanya sambil memeriksa KTP Aska. "Iya, Pak Li, saya sudah biasa solo hike." Bapak itu menaruh kembali KTP Aska, lalu menarik nafas. "Ini hari Kamis, nanti malam Jumat. Jalur ke atas masih dibuka, tapi saya sarankan jangan mendaki sendirian, terutama kalau hati sedang berat." Aska tertegun. Ia tidak menceritakan apapun, tapi kenapa bapak itu tahu? "Hati saya baik-baik saja, Pak," jawab Aska singkat, sambil menyunggingkan senyum palsu. Bapak itu mengangguk perlahan, tapi tidak membalas senyuman Aska. Ia hanya menyerahkan izin pendakian, dan sebelum Aska beranjak, ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Gunung ini dijaga, Nak, dijaga oleh yang nyata maupun yang tidak tampak. Jangan sembarangan berniat di sini." Aska melangkah menuju jalur awal. Jalur Sembalun terkenal landai di awal, dengan padang savana luas membentang. Di kiri kanan, angin bertiup pelan dan suara burung sesekali terdengar. Di kejauhan, puncak Rinjani menjulang, seolah menantang siapapun yang cukup berani untuk menaklukkannya. Tapi bagi Aska, pendakian ini bukan tentang puncak. Langkah demi langkah ia lalui, membiarkan pikirannya mengalir liar. Setiap jejak di tanah terasa seperti pelarian dari kenangan. Setiap desir angin seperti bisikan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Di pos 1, ia istirahat sejenak, membuka bekal roti dan minum air mineral.
Tak ada siapapun di sekitarnya. Jalur sepi, biasanya pendaki lain akan mulai muncul di jalur ini, apalagi saat musim liburan. Tapi hari itu, seolah gunung ini hanya milik Aska sendiri. Ia menengadah. Langit mendung tipis, tapi sinar matahari masih menembus awan. Aku ingin tenang. Cuma itu, gumam Aska sambil menatap langit. Kalau memang harus hilang. Biarlah di sini, menjelang sore, Aska tiba di pos 3. Lokasi ini cukup luas untuk mendirikan tenda. Di depannya, sebuah pohon besar, tumbuh mencolok di tengah hamparan savana. Akar-akarnya menjulur ke tanah, dan daun-daunnya seperti payung alami yang menaungi area sekitarnya. Aska mendirikan tenda di dekat pohon itu. Ia tak tahu atau mungkin tak mau tahu bahwa pohon itu sering dihindari para porter lokal. Mereka menyebutnya pohon penunggu, tempat tinggal makhluk yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Aska masuk ke tendanya. Udara mulai dingin, ia mengambil mushaf kecil dari ranselnya. Entah dorongan dari mana, ia membuka halaman tengah dan membacanya. Surah Yasin, tangannya bergetar, mulutnya kaku. Tapi perlahan, huruf-huruf itu membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur dalam dirinya. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Suaranya lirih, pelan, seperti meraba kembali jalan pulang. Setiap ayat seperti menyentuh lapisan luka yang belum sembuh. Matanya mulai basah, tapi ia terus membaca sampai satu saat. Angin henti hening benar hening, tak ada suara jangkrik, tak ada desir rumput, seolah waktu membeku. Aska menutup mushaf perlahan, lalu mendongak. Matanya terpaku pada sesuatu. Dari balik pohon besar itu muncul cahaya putih, bukan cahaya lampu, bukan pantulan bulan, tapi cahaya lembut yang tidak menyilaukan, cahaya yang hidup. Dari dalam cahaya itu muncul sosok berjubah putih, tinggi. Wajahnya tertutup oleh sorban dan kakinya tak menyentuh tanah. Ia melayang perlahan ke arah Aska. Aska terdiam, tubuhnya kaku, mulutnya tak mampu bicara. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti membatu. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan tenda Aska, lalu berbicara. Suaranya berat namun damai. Engkau datang bukan untuk naik, tapi untuk jatuh. Tapi bukan jatuh ke jurang, Aska. Engkau akan jatuh ke dalam jiwamu sendiri. Aska menatap dengan mata membelalak. Kakak siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tak menjawab, hanya mengangkat tangan, menunjuk langit. Malam Jumat adalah malam ketika langit terbuka. Kau dipanggil, tapi kau belum siap. Lalu, tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Aska pingsan saat tubuhnya rebah di dalam tenda. Jam tangannya menunjukkan pukul 1.33 dini hari, tepat malam Jumat. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah itu. Tak ada yang menyadari bahwa Aska telah menapakkan langkah ke dunia yang berbeda. Langit mulai gelap perlahan. Cahaya matahari terakhir di ufuk barat memudar di balik perbukitan Gunung Rinjani. Aska duduk di dalam tendanya, menggulung jaket tebal untuk dijadikan bantal. Di luar, bayang-bayang pepohonan mulai meluas dan berubah bentuk, seperti sedang bergerak pelan dalam tarian alam. Waktu menunjuk pukul 18.08 WITA. Udara di sekitar pos 3 mulai turun drastis. Kabut tipis mulai merayap dari lereng, menyelimuti semak dan pohon-pohon rendah. Suara jangkrik menggantikan suara angin, seolah alam bersiap memasuki malamnya sendiri. Aska menyalakan headlamp dan membuka mushaf kecilnya. Ia tidak benar-benar berniat membaca, hanya iseng membolak-balik halaman. Tapi entah mengapa, malam itu, tangannya berhenti di halaman surah Yasin, satu surah yang sejak kecil selalu ia dengar dibacakan ibunya setiap malam Jumat. Ada dorongan yang aneh, bukan dari pikirannya, tapi dari dalam dada. Seperti ada yang berkata lembut, bacalah, Aska. Ia menghela napas dan mulai melafalkan ayat demi ayat. Suaranya lirih, pelan, disesuaikan dengan nyanyian sunyi malam gunung. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Setiap huruf keluar dari lisannya terasa berat,
seperti membuka gerbang yang sudah lama terkunci. Di setiap jeda, hatinya menghangat, matanya mulai berkaca, hingga sampai pada ayat, Inama amruhu idza arada say'an an yaqula lahu kun fayakun. Tiba-tiba, angin berhenti. Benar-benar berhenti, bukan sekadar mereda, tapi menghilang. Tidak ada suara ranting, tidak ada daun bergoyang, tidak ada getaran apapun. Alam seolah berhenti bernafas, sunyi, hening, mati rasa. Aska mendongak pelan, dadanya berdegup lebih cepat, dan bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada sesuatu entah apa yang memperhatikannya dari luar tenda. Dengan gerakan pelan, ia mematikan headlamp dan membuka sedikit terseliting tenda. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akalnya. Cahaya putih muncul dari arah pohon besar tempat ia mendirikan tenda. Bukan cahaya senter, bukan cahaya bulan. Ini berbeda, cahaya ini hidup, mengalir, dan menyebarkan aura damai sekaligus wibawa. Cahaya itu perlahan berubah bentuk, menyatu membentuk siluet tubuh manusia. Tinggi, berjubah panjang, bersorban putih bersih, sosok itu tidak berjalan. Ia melayang pelan di atas tanah. Aska tercekat, ia tak bisa bicara. Bahkan untuk sekadar berdoa, mulutnya seperti terkunci. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski udara malam itu sangat dingin. Sosok itu melayang mendekat ke arah tenda. Aska terdorong untuk keluar, tapi tubuhnya berat. Namun entah kenapa, kedua kakinya tetap melangkah keluar dari tenda. Kini ia berdiri di luar, di bawah langit malam yang kosong. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya sosok bercahaya itu di hadapannya, dan ia sendiri. Sosok itu berhenti sekitar 3 meter di depannya, wajahnya tertutup sorban, tapi mata Aska tertarik pada gerak bibirnya. Ia sedang berbicara, namun tak ada suara yang keluar, hanya bisikan di dalam kepala Aska. Aska, engkau datang bukan untuk mendaki, tapi untuk menemukan dirimu sendiri. Aska mencoba menjawab, tetapi hanya udara dingin yang keluar dari mulutnya. Engkau memanggil Tuhanmu dalam kehampaan, tapi Tuhanmu tidak pernah jauh. Engkau mencari ketenangan di puncak, padahal yang engkau cari hanya bisa ditemukan di sujudmu. Air. Mata Aska mengalir begitu saja. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar. Ia ingin bersujud, tapi tubuhnya terpaku berdiri. Malam ini malam Jumat, langit terbuka, hijab dilonggarkan, dua-dua menembus lapisan-lapisan langit seperti anak panah. Tapi engkau belum siap untuk naik ke langit, Aska. Karena jiwamu masih terikat oleh dendam dan luka, Aska mulai lemas, lututnya tak kuat menahan tubuh. Ia jatuh bersimpuh, dan dalam isak tangis yang tertahan, ia berkata, kalau Tuhan memang masih mau mendengarkanku, ambil semua sakit ini, aku tidak kuat. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah langit. Langit yang tadi gelap, bergetar lalu terbuka secercah cahaya putih, turun seperti benang-benang cahaya yang lembut, mengalir ke atas kepala Aska. Saat cahaya itu menyentuh dahinya, dunia berubah. Semua menjadi putih. Aska tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tanah Rinjani. Di sekelilingnya, dunia berubah menjadi tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya berwarna jingga tembaga, awan-awan tebal melayang rendah seperti kapas cair. Ia berdiri di atas tanah datar, tak ada pepohonan, tak ada batu. Hanya tanah bersih seperti pasir halus berwarna keperakan. Udara terasa ringan, tapi penuh gema. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan suara lain, seperti lantunan zikir, ribuan suara melafalkan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Di kejauhan, tampak sosok manusia berjalan pelan ke arahnya. Tapi ketika mendekat, Aska menyadari bahwa orang-orang itu berpakaian dari zaman yang berbeda-beda. Ada yang bersorban, ada yang berbaju besi, ada yang berselendang hijau, bahkan ada anak-anak berpakaian lusuh, tapi wajahnya bercahaya. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjanggut panjang dan mata bening, berdiri di depan Aska. Kau telah melewati gerbang pertama, ucapnya tenang. Aska kebingungan. Gerbang apa?
Gerbang hati yang terluka, kau dipanggil malam ini karena ada bagian dari dirimu yang ingin disembuhkan. Tapi perjalananmu belum selesai. Tiba-tiba, langit kembali bergemuruh. Cahaya putih menarik tubuh Aska ke atas, seperti ditelan kabut. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dunia sekali lagi menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia kembali. Berada di depan tenda, rebah di atas tanah yang dingin dan lembab. Langit di atasnya masih gelap. Tapi ada satu perbedaan. Bintang-bintang telah kembali, suara jangkrik pelan terdengar lagi, angin kembali berhembus, dan tubuh Aska terasa sangat ringan. Ia menatap musyaf kecil di sampingnya yang basah oleh embun dan air matanya sendiri. Ia mengulurkan tangan, meraihnya, dan mengecup sampulnya. "Terima kasih," bisiknya pelan. Tapi entah pada siapa ia berterima kasih, pada Allah, pada sosok bercahaya itu, atau pada dirinya sendiri yang akhirnya mengizinkan Tuhan masuk kembali ke dalam hatinya. Aska membuka matanya perlahan, tapi yang ia lihat bukanlah tenda, bukan langit malam rinjani, bukan pula cahaya headlamp atau sosok berjubah itu. Ia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Tanah di bawahnya bukan tanah gunung, melainkan lapisan lembut seperti debu perak. Langit di atasnya berwarna jingga tua, seperti senja yang abadi. Tak ada matahari, tapi cahaya tersebar merata ke seluruh penjuru. Suasana begitu sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang syarat dengan kehadiran. Aska berdiri. Perlahan tubuhnya ringan, bahkan terlalu ringan. Ia menyentuh dadanya, jantungnya masih berdetak, tapi tak terasa degupnya. Udara yang ia hirup terasa bersih hampa aroma, namun menenangkan. Ia mencoba berjalan, tapi langkahnya seperti melayang. Setiap jejak yang ia tinggalkan di atas tanah berpendar sebentar, lalu hilang. Di kejauhan, tampak siluet bangunan seperti gerbang besar dari cahaya. Tak berbentuk pasti, tapi terus berubah seolah terbuat dari waktu. Di bawahnya, berbaris sosok-sosok manusia yang Aska tak kenal. Tapi anehnya, mereka semua tersenyum padanya. Ada anak-anak berpakaian lusuh, ada lelaki berjubah seperti ulama tempo dulu, ada perempuan tua berselendang hijau zamrud, dan bahkan ada seorang pemuda yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Aska tertegun, ia melangkah lebih dekat, dan setiap sosok yang ia lewati menunduk dalam hormat, tapi bukan hormat pada dirinya. Aska sadar mereka tunduk pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sedang ia dekati. Lalu dari tengah barisan itu, muncul seorang lelaki tua berjubah abu terang, berjanggut panjang putih bersih, wajahnya teduh seperti malam setelah hujan. Mata lelaki itu menatap Aska dalam-dalam, seperti sedang membaca semua dosa dan luka yang ia bawa. "Selamat datang, wahai Aska," ucapnya dengan suara lembut, "tapi bergema di mana ini?" tanya Aska, suaranya nyaris tak terdengar. Lelaki itu tersenyum, lalu menunjuk langit jingga yang perlahan berubah menjadi biru tua. "Engkau berada di antara alam, bukan dunia, bukan akhirat, tapi tempat jiwa-jiwa yang mencari cahaya." Diuji, Aska diam, tenggorokannya kering, meski ia tak merasa haus. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia ajukan, tapi tak satu pun yang terasa penting saat ini. "Kenapa aku di sini?" tanyanya akhirnya. Sang lelaki tua menatapnya lekat. "Karena kau telah mengetuk pintunya dengan air mata, bukan dengan kata-kata. Dan karena kau berseru dalam sunyi, bukan dalam ria, Allah membawamu ke tempat ini agar engkau mengenal siapa dirimu sebelum engkau mengenal siapa Tuhanmu." Mereka mulai berjalan, menelusuri jalanan dari cahaya yang seolah membentang tanpa batas. Di kanan kiri terlihat pantulan fragmen kehidupan Aska saat ia kecil menangis karena ayahnya pergi, saat ia remaja mencuri waktu syalat untuk bermain game, saat ia dewasa tersenyum di tengah maksiat, dan saat hatinya pecah karena pengkhianatan. Aska menunduk, wajahnya panas oleh malu. "Kenapa kau tunjukkan semua ini?" tanyanya lirih. "Karena luka tidak akan sembuh jika tidak dikenali, dan dosa tidak akan hilang jika tidak disesali." Aska terdiam, tubuhnya mulai berat, langkahnya melambat.
Jalan yang tadi terang kini berubah menjadi kabut pekat. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti di depan 3 batu besar yang tertancap seperti pilar. Inilah ujianmu, katanya. 3 gerbang, 3 luka, 3 bayangan yang harus kau hadapi. Aska menatap batu-batu itu, masing-masing memiliki celah berbentuk pintu yang seakan memanggilnya. Gerbang pertama, nafsu begitu ia melangkah ke dalam, Aska seperti dilempar kembali ke kehidupannya yang lama. Ia berada di sebuah pesta dengan lampu-lampu gemerlap, musik keras, dan suara tawa di sekelilingnya. Orang-orang menawarkannya minuman keras, wanita-wanita cantik menggoda, dan sahabat-sahabat lama menyemangatinya, tinggalkan semua bebanmu, bro. Di sini, semua bisa kau lupakan. Kata seseorang, menepuk bahunya. Aska nyaris terhanyut. Aroma, warna, dan emosi yang muncul begitu nyata. Tapi lalu, ia melihat bayangan ibunya berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menangis, membaca Yasin dalam bisikan, dan menatap Aska dengan mata penuh kecewa. Aska menjerit, "Tidak Paku, aku sudah meninggalkan ini semua." Dan seketika, ruangan itu runtuh, suara menghilang, kegelapan menyelimuti. Ia terdorong keluar dari gerbang itu, tubuhnya lemas. Tapi jiwanya terasa lebih ringan. Gerbang kedua, ketakutan gerbang ini lebih gelap dari sebelumnya. Ia memasuki koridor sempit, penuh suara tangisan dan ratapan. Lalu, ia melihat ibunya. Terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Aska mencoba mendekat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menonton saat ibunya memanggil-manggil namanya dengan suara lemah, "Aska, kamu di mana, Nak?" Dan saat nafas terakhir ibunya pergi, Aska berteriak, "Ibu, aku di sini. Aku minta maaf." Tapi suara itu tak pernah sampai, lalu layar kehidupan itu hancur, dan Aska terdorong keluar dari gerbang kedua. Tubuhnya menggigil. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa banyak waktu yang ia sia-siakan untuk orang yang paling mencintainya. Gerbang ketiga, keilasan di gerbang ini, Aska tidak melihat siapapun. Hanya dirinya sendiri, berdiri di depan cermin besar. Tapi cermin itu tidak memantulkan wajahnya sekarang. Ia melihat dirinya saat marah, saat ia menyumpahi Fikri dan Amira, saat ia memaki dunia, saat ia berkata, "Biar aku mati saja." Aska menatap bayangan itu dengan tatapan getir dan perlahan. Ia berkata, "Aku memaafkan kalian, Fikri, Amira. Aku bukan Tuhan untuk membalas, tapi aku tahu selama aku menyimpan dendam, aku takkan pernah sembuh." Cermin itu pecah, dan cahaya putih menyapu tubuh Aska. Ia terdorong keluar dari gerbang terakhir, tapi kali ini bukan dalam penderitaan, melainkan dalam ketenangan. Lelaki tua itu menunggunya di ujung jalan cahaya. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang engkau siap?" Aska bertanya, "Siap untuk apa?" "Siap untuk kembali, tapi tidak sebagai orang yang sama, karena malam ini engkau telah menemukan bagian dirimu yang hilang dan bagian dari Tuhan yang selalu ada." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Langit jingga berubah putih, jalan di bawah kaki Aska lenyap, dan tubuhnya mulai melayang jatuh cepat. Semakin cepat lalu. Gelap, Aska terbangun dengan tubuh basah oleh embun. Ia mendongak, masih dirinjani, masih di depan tenda. Tapi, kini langit dipenuhi bintang. Angin lembut menyapu wajahnya. Ia menoleh ke arah pohon besar. Tak ada cahaya, tak ada sosok. Tapi entah mengapa, Aska tersenyum. Di sampingnya, mushaf kecil itu tergeletak basah oleh air matanya sendiri. Ia mengambilnya, memeluknya, dan berkata, dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena kau biarkan aku hilang, agar aku bisa ditemukan." Udara di dunia itu berubah. Langit yang sebelumnya berwarna jingga lembut kini perlahan memudar menjadi kelabu keperakan. Kabut tipis menari-nari di sekitar kaki Aska saat ia berdiri di tengah persimpangan cahaya. Di hadapannya berdiri 3 gerbang raksasa melayang sedikit dari permukaan tanah yang lembut seperti pasir bintang.
Setiap gerbang bersinar dalam warna berbeda. Yang pertama memancarkan cahaya merah hangat seperti bara api yang belum padam. Gerbang itu terlihat menggoda, namun menakutkan dengan ukiran seperti tangan-tangan yang meraih dari balik kabut. Gerbang kedua bersinar dengan cahaya biru pucat, dingin, dan sunyi. Udara di sekitarnya terasa berat, penuh desakan suara-suara tak bersuara. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan gerbang itu, gemetar dan penuh keraguan. Gerbang terakhir memancarkan cahaya putih tenang dengan pola-pola bunga yang terus berubah bentuk. Namun gerbang ini juga tampak paling tertutup, paling berat untuk ditembus. Di belakangnya, lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan tangan bersedekap, memandang Aska tanpa berkata apa-apa. Aska menarik napas dalam, lalu melangkah ke gerbang pertama. 1. Gerbang nafsu. Begitu ia melewati batas cahaya merah, dunia di sekelilingnya berubah drastis. Ia berada di sebuah ruangan megah, cermin-cermin tinggi di dinding, lampu gantung emas, dan denting musik lembut yang menghanyutkan. Aska berdiri dengan pakaian rapi, rambut tersisir, wajah bersih tanpa lelah. Di sekelilingnya ada pesta. Orang-orang tertawa, memuji, menepuk bahunya. Seorang pria mendekatinya dan berkata, "Kau akhirnya kembali. Kau pantas berada di sini." Lalu datang seorang wanita cantik mirip sekali dengan sosok yang pernah ada dalam masa lalunya. Dia memeluk lengannya dan berbisik, "Lupakan semua luka. Di sini hanya ada kesenangan. Di sini, kau adalah raja." Aska hampir lupa bahwa ini hanya ujian. Ia duduk, minum, tertawa, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berteriak, suara kecil yang terus memanggil, "Ini bukan engkau." Lalu, suara lelaki tua itu muncul entah dari mana. Setiap kesenangan yang tidak terikat syukur adalah jebakan. Setiap pujian yang tak disandarkan pada Allah adalah racun. Aska menoleh, semua orang menghilang, ruangan kosong. Cermin-cermin mulai retak. Ia menutup mata dan berteriak, "Cukup." Tiba-tiba tubuhnya tertarik keluar. Cahaya merah runtuh seperti kaca pecah. Nafasnya berat. Jantungnya berdebar, tapi matanya menyala. Ia telah menolak kesenangan semu, ia telah menang dari dirinya sendiri. Duam gerbang takut. Langkahnya ke gerbang kedua terasa lebih berat. Udara di dalamnya dingin seperti kabut pagi yang belum bersahabat. Aska melihat dirinya berada dalam rumah tua, dindingnya basah, lampu berkedip-kedip. Di luar, hujan turun deras dan petir menyambar. Tiba-tiba terdengar tangisan, suara anak kecil, lalu suara perempuan, lalu jeritan. Ibunya Aska berlari menuju arah suara itu, melewati lorong-lorong gelap yang seolah tak berujung. Ia melihat sosok-sosok dalam bayangan, teman masa kecilnya yang meninggal, ayahnya yang pergi, guru ngajinya yang wafat tanpa sempat berpamitan. Setiap wajah memanggil namanya, tapi tidak dengan cinta. Mereka memanggilnya dengan penyesalan. "Kenapa kau tidak datang? Kenapa kau diam waktu kami butuhmu? Kenapa kau tinggalkan Syalat? Kenapa kau lebih memilih dunia?" Aska gemetar. Ia ingin lari, tapi lorong itu semakin sempit. Ia tertahan, nafasnya tercekat. Lalu muncul sesosok bayangan besar, bentuk tubuhnya seperti dirinya sendiri, namun matanya kosong, penuh kegelapan. Bayangan itu berkata, "Kau tidak akan pernah cukup baik, kau tidak akan pernah benar-benar berubah." Aska hampir runtuh. Tapi, dalam gelap itu, ia melihat titik cahaya kecil seperti bintang. Ia berbisik lirih, "Aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhanku Maha Pengampun, dan cukup itu untukku." Cahaya kecil itu meledak jadi terang, bayangan runtuh, dinding rumah menghilang, hujan berhenti, dan Aska kembali ditarik keluar. Nafasnya masih sesak, tapi matanya tak lagi takut. Ia telah mengalahkan ketakutan akan masa lalunya. 3. Gerbang keikhlasan. Gerbang terakhir adalah yang paling hening. Saat Aska masuk, tidak ada dunia, tidak ada langit, tidak ada lantai. Ia hanya mengambang dalam kehampaan. Tak ada waktu, tak ada arah. Lalu di hadapannya muncul sebuah cermin besar. Tapi cermin ini berbeda. Ia tidak memantulkan wajah Aska hari ini. Ia menampilkan wajah Aska yang dulu marah, penuh kebencian,
penuh caci maki, penuh dendam kepada dunia. Aska menyentuh permukaan cermin, dan dari baliknya, sosok itu versi gelap dirinya menyentuh balik, lalu berbicara, "Aku adalah kau yang tak pernah memaafkan. Aku adalah kau yang ingin dunia membayar semua yang telah menyakitimu. Aku adalah kau yang ingin lari, tapi tak pernah berani pulang." Aska menunduk, dadanya sesak. Ia ingat Amira, ia ingat Fikri, ia ingat semua orang yang pernah ia benci, dan semua alasan kenapa. Lalu ia menatap sosok di cermin dan berkata, "Aku memaafkan kalian, tapi lebih dari itu. Aku memaafkan diriku sendiri." Cermin bergetar, retak, dan pecah jadi ribuan serpihan cahaya. Tubuh Aska melayang pelan, dibawa oleh cahaya putih yang terasa seperti pelukan hangat seorang ibu yang tak pernah lelah menunggu kepulangan anaknya. Saat ia keluar dari gerbang ketiga, lelaki tua berjubah abu itu menunduk padanya. "Engkau telah melewati 3 pintu jiwa. Hawa, takut, dan ego. Kini hatimu ringan, dan jiwamu bersih untuk menerima pesan." Aska menatap lelaki itu dengan mata berair, tapi penuh kedamaian. "Apakah ini berarti aku sudah selesai?" Lelaki itu tersenyum samar. "Perjalanan hidup tak pernah selesai, Aska, tapi kini engkau tak lagi tersesat." Lalu langit terbuka perlahan, suara gemuruh lembut terdengar dari kejauhan, cahaya jatuh seperti hujan, dan dari atas turun benang-benang bercahaya yang mengikat tubuh Aska, membawanya perlahan ke atas. Sebelum semuanya putih, lelaki tua itu berbisik, "Saat engkau terbangun, kau tak akan lagi menjadi pendaki yang sama, kau akan menjadi penunjuk jalan." Dan semua menjadi sunyi. Langit malam di Gunung Rinjani perlahan berubah warna. Setelah melewati 3 gerbang ujian jiwa, tubuh Aska melayang dalam cahaya. Ia tidak tahu kemana arah yang ia tuju. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak merasa perlu tahu. Ia hanya percaya, karena hatinya kini tenang dan jiwanya telah berserah. Cahaya yang membawanya seperti aliran air, lembut, hangat, dan terus naik. Tapi justru saat Aska merasa dirinya telah ringan dan bersih, mendadak sesuatu menariknya turun. Dengan keras, seketika semua cahaya lenyap. Gelap pekat menelannya seperti jurang tak berdasar. Tubuh Aska terjatuh bebas, seolah tersedot kembali ke bumi. Angin mendesir deras di telinganya, napasnya tercekat, dan jantungnya kembali berdegup kencang. Brak, ia terhempas ke tanah. Hutan, kabut dingin, pohon besar yang dikenalnya, dan tendanya. Ia kembali. Aska terduduk, tubuh gemetar, kepalanya sakit, tubuhnya berat. Tangannya memegang mushaf kecil yang entah sejak kapan kembali ke genggamannya. Saat ia melihat langit, bintang-bintang masih ada di sana. Malam belum beranjak, namun ada yang berbeda. Ia mendengar suara yang ia kenal. Meski samar, pelan gemetar, tapi penuh cinta dan air mata. "Ya Allah, kalau Aska memang masih bisa kau tolong, jangan ambil dia malam ini, jangan ambil dia sebelum dia sempat bertaubat." Suara itu menggetarkan dada Aska lebih dari semua petir tabu gempa. Itu suara ibunya di rumah kecil di pinggir kota. Seorang wanita tua berselendang coklat lusuh duduk di atas sajadah yang usang. Di depannya, musyaf terbuka. Di sampingnya, foto Aska yang sudah kusam. Wajah wanita itu basah oleh air mata, matanya sembab, tangannya bergetar. Namanya Makneh, ibunda Aska. Sejak pagi tadi, hatinya gelisah. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi ia tahu sesuatu terjadi kepada anak semata wayangnya itu. Aska memang tak pamit langsung, hanya meninggalkan pesan singkat, "Mak, doakan aku kerinjani." Dan sejak pesan itu, tak ada kabar, seperti ada tembok yang memisahkan ia dan anaknya, seperti suara Aska telah dicabut dari dunia. Maka malam itu, di malam Jumat yang sunyi, ia duduk di sepertiga malam, membaca Yasin, seperti yang dulu selalu ia lakukan saat Aska masih kecil. Namun kali ini, bacaannya tersendat-sendat. Bukan karena lupa, tapi karena isakan, karena rasa kehilangan yang datang, bahkan sebelum kematian,
Aska, kembalilah, nak. Mak tidak butuh kau jadi orang hebat, Mak cuma butuh kau selamat. Di puncak gunung yang dingin, Aska menangis seperti anak kecil. Ia tak tahu bagaimana suara ibunya bisa sampai ke telinganya. Tapi ia tahu, itulah doa. Doa yang menembus jarak, doa yang menembus langit, doa seorang ibu yang tak pernah lelah mencintai. Aska bersujud, bersimpuh, menempelkan dahinya ke tanah basah. Ia menangis, bukan lagi karena takut, bukan lagi karena malu, tapi karena syukur. Mak, maafkan aku. Aku sudah terlalu jauh, tapi aku ingin pulang. Tiba-tiba, angin kembali bertiup, namun kali ini bukan dingin menusuk. Angin ini lembut, seperti tangan halus yang membelai pipi, seperti sapaan kasih dari arah yang tak terlihat. Lalu, dari balik kabut muncul cahaya, tapi bukan cahaya gaib. Ini cahaya senter, dan dari arah semak-semak muncul sosok orang, mengenakan jaket SR, membawa radio, dan berteriak, "Aska, Aska, ada orang di sini." Aska bangkit lemah, melambaikan tangan, bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi suaranya habis. Ia hanya bisa menangis. Tim penyelamat langsung menghampiri, memegangi tubuhnya yang lemas, memasangnya selimut darurat. Allahu Akbar. Ini anak yang dicari sejak kemarin. Alhamdulillah dia masih hidup. Aska tidak tahu bahwa sejak kemarin sore, setelah sinyalnya menghilang, salah satu teman komunitas Hiking melapor ke Basecamp. Pencarian pun dimulai, tapi karena kabut tebal dan medan sulit, tim KSR baru bisa menjangkau area itu malam ini, dan tepat di malam Jumat, saat ibunya berdoa paling dalam. Ia ditemukan beberapa jam kemudian. Aska duduk dalam selimut di tenda darurat tim penyelamat. Tubuhnya masih lemah, tapi tidak lagi menggigil. Ia menatap ke arah puncak Rinjani yang kini hanya bayangan gelap. Salah satu anggota SR bertanya, "Kamu ngapain di situ sendirian?" "Mas, naik sendiri ke pos 3. Bahaya banget." Aska tersenyum kecil. "Saya nyari diri saya sendiri." Orang SR itu tertawa heran. "Lah, nemu gak?" Aska menatap langit. Bintang-bintang bertaburan. "Iya. Dan saya juga nemu Tuhan saya di tempat yang gak pernah saya kira sebelumnya." Ia lalu menatap mushaf kecil yang kini ada di pangkuannya. "Dan semua ini gak akan terjadi kalau bukan karena satu orang." "Siapa?" tanya tim SR itu. Aska menoleh, matanya berkaca, "Ibu saya yang doanya lebih kuat dari semua kekuatan di dunia." Keesokan paginya Aska turun dari gunung dengan tim SAR. Kaki-kakinya masih gemetar, tapi hatinya seperti dibersihkan. Setiap langkah adalah langkah pulang, bukan ke rumah, tapi ke hidup yang benar. Sesampainya di pos bawah, sinyal ponsel kembali. Panggilan pertama yang ia lakukan, "Mak." Nah, suara di seberang sana langsung pecah. Tangis doa, tawa, rintihan syukur. Semua jadi satu. "Aska, kau hidup, nak." "Iya, Mak, aku hidup. Dan aku mau hidup sebagai Aska yang Mak didik, yang Mak doakan, yang Mak rindukan." Beberapa minggu kemudian, Aska kembali ke rumah. Ia mencium tangan ibunya dengan air mata yang tak bisa ditahan. Ia sujud di pangkuannya seperti anak kecil yang baru saja kembali dari medan perang. "Terima kasih, Mak. Karena Mak gak pernah berhenti mendoakan aku, meski aku udah lupa siapa aku." Makna hanya tersenyum. Matanya berkaca, tangannya mengelus rambut anaknya yang mulai gondrong. "Nak, doa ibu itu gak nunggu anaknya sempurna. Doa ibu itu cuma minta satu hal. Anak ibu jangan sampai hilang dari jalan Allah." Aska tak lagi menjadi pendaki biasa. Sejak hari itu, setiap Jumat malam, ia menjadi pembaca Yasin di masjid kecil dekat rumah. Ia juga mulai berbagi kisahnya kepada para pendaki muda, bukan untuk terkenal, bukan untuk dikenang, tapi agar tak ada lagi anak yang lupa akan arah pulangnya, dan ia tahu setiap langkahnya sekarang
Selalu disertai doa seorang ibu yang tak pernah lelah mencintainya. Fajar menyingsing pelan di lereng Rinjani. Kabut yang semalam menggantung pekat kini mulai terurai, digantikan cahaya jingga lembut yang menembus sela-sela pepohonan. Burung-burung terdengar bernyanyi dan angin pagi membawa aroma embun dan tanah yang segar. Aska berdiri di sisi tenda darurat, mengenakan jaket hangat, memandangi garis horizon yang perlahan membuka. Ia belum bicara banyak sejak ditemukan, bukan karena trauma, tapi karena jiwanya belum selesai mencerna semua yang terjadi. Ia merasa seperti seseorang yang lahir kembali. Tubuhnya masih tubuh yang sama, tapi isi kepalanya telah berubah. Hatinya seperti dibuka dan dibersihkan, dan ia tahu ia bukan lagi Aska yang sama. Turun dari gunung, naikkan diri pagi itu, Aska bergabung dengan tim Wisata yang menyiapkan jalur turun. Mereka tertawa, saling menyapa, menyemangati. Beberapa dari mereka mengenal Aska sebagai pendaki aktif di komunitas. Mereka menyapanya dengan hangat, tapi juga dengan heran. Mas Aska biasanya kuat naik turun, kok bisa hilang? Aska hanya menjawab singkat, mungkin Allah ingin saya naik yang lebih tinggi dulu. Sebelum benar-benar turun, semua tertawa, walau mereka tak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi Aska tahu, pendakiannya semalam bukan soal ketinggian fisik, tapi ketinggian batin. Ia telah naik ke tempat yang tak bisa digapai kaki, hanya bisa dijangkau dengan hati yang tulus. Perjalanan turun dari pos 3 ke basic camp butuh waktu berjam-jam. Tapi Aska melaluinya dengan perasaan damai. Setiap langkahnya kini terasa ringan, seperti ia sedang meletakkan dosa-dosa lama di sepanjang jalur. Seolah-olah gunung ini adalah saksi dan sekaligus pembersih jiwa. Di setiap tikungan, ia ingat tempat ia menyendiri, tempat ia menangis, tempat ia berdoa, tempat ia jatuh. Dan diangkat kembali dari gunung ke masjid beberapa hari setelah turun dan pulang ke rumah. Aska mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia mulai rajin ke masjid, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia rindu sujud yang benar, yang lahir dari hati, bukan rutinitas. Awalnya, beberapa orang kaget, beberapa sinis. Wah, pendaki sekarang udah jadi santri. Ejek seseorang di warung, tapi Aska hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, orang yang mencibir biasanya adalah orang yang pernah seperti dirinya dulu hampa, lelah, dan belum bertemu dirinya sendiri. Ia tak membalas sinis. Ia justru mendoakan dalam diam agar orang itu suatu hari mendapat jalan pulangnya juga. Bercerita bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan. Aska diundang oleh komunitas pendaki untuk bercerita tentang pengalamannya. Ia datang tanpa persiapan mewah, hanya membawa mushaf kecil dan buku catatan yang kini selalu ia bawa kemanapun di depan puluhan anak muda pencinta alam. Aska berdiri, awalnya hening, lalu ia bicara, waktu itu saya pikir naik gunung adalah soal menaklukkan alam. Tapi ternyata, gunung malah menaklukkan saya. Semua diam, lalu Aska mulai menceritakan semuanya. Tentang kabut, tentang 3 gerbang, tentang suara ibunya, tentang mushaf kecil, dan tentang betapa jauh ia telah tersesat dalam hidup. Bahkan saat semua orang melihatnya seolah sukses, kalian tahu yang paling menyedihkan? Katanya, bukan saat kita kehilangan arah, tapi saat kita tidak sadar bahwa kita tersesat. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah muda di depannya, lalu melanjutkan, saya nggak cerita ini biar kalian anggap saya hebat, tapi supaya kalian tahu bahwa Allah nggak butuh kita sempurna, Dia hanya ingin kita kembali, dan ruang itu hening. Tapi bukan hening karena bosan, tapi karena setiap hati yang mendengar sedang diguncang dalam diam. Kembali ke Rinjani beberapa bulan kemudian, Aska kembali ke Rinjani. Tapi kali ini bukan untuk pendakian biasa. Ia datang membawa sekelompok pemuda pesantren yang belum pernah naik gunung sebelumnya. Mereka bukan pendaki profesional, tapi Asa percaya setiap orang bisa menjadi pendaki jika tujuannya adalah untuk mengenal Allah lebih dekat. Ia tidak memilih jalur ekstrim, ia memilih jalur ringan. Di setiap pos, mereka berhenti bukan untuk sekadar istirahat, tapi juga untuk salat,
zikir, dan membaca Quran, gunung ini bukan tempat melupakan agama, kata Aska kepada mereka, tapi tempat untuk menemukannya kembali. Dan di malam Jumat itu, Aska mengajak mereka duduk melingkar, menyalakan lampu kecil, dan membaca surah Yasin bersama-sama. Angin di Rinjani malam itu tertiup pelan, seperti menyapa kembali orang yang pernah hilang di pelukannya. Dua yang menjadi penuntun Aska tak pernah berhenti bersyukur karena doa ibunya. Ia tahu, tanpa doa itu, ia mungkin telah menjadi berita pendaki hilang, belum ditemukan, tapi sekarang ia hidup. Dan bukan hidup sekadar bernapas, tapi hidup dengan makna. Ia mencium tangan ibunya setiap pagi, membelikan sandal baru untuk kaki tuanya, menyiapkan teh hangat setiap sore, dan duduk bersama saat maghrib, menunggu waktu Isya sambil membaca Quran berdua. "Mak," katanya suatu hari, "doa Mak nyelamatin aku, ya." Makna tersenyum lembut. "Allah yang selamatin, Nak. Mak cuma jadi perantara." Aska tertawa kecil. "Tapi Mak perantara yang paling keras sinyalnya." Akhir dari pendakian. Awal dari pengabdian hari-hari Aska kini dipenuhi oleh kegiatan sosial. Ia membantu pesantren kecil yang hampir roboh. Ia rutin mengajar anak-anak muda tentang hiking yang aman dan bernilai Islami. Ia menyebutnya, pendakian bertauhid bukan hanya soal logistik, tapi juga soal niat, adab, dan zikir. Setiap langkah naik adalah langkah mendekat, setiap malam ditenda adalah waktu tafakur, setiap suara alam adalah ayat yang berserakan. Aska menulis di buku catatannya, "Aku naik gunung untuk mencari kebebasan, tapi yang kutemukan adalah penghambaan. Dan justru di sanalah aku benar-benar bebas." Penutup, pendaki terakhir kini, di salah satu lereng Rinjani yang tak ramai, berdiri papan kecil dari kayu, dipasang dengan sederhana oleh Aska dan kawan-kawannya. Tulisannya, "Jangan cuma naik, turunlah dengan membawa cahaya untuk semua yang pernah tersesat." Dan di bawahnya, dengan huruf kecil, didedikasikan untuk doa ibu-ibu yang tak pernah berhenti memanggil anaknya pulang. Aska berdiri menatap papan itu, diiringi angin lembut dan langit yang senja. Ia tersenyum karena kini ia bukan lagi pendaki yang tersesat. Ia adalah pendaki yang kembali dan siap menuntun pendaki-pendaki lain agar tak lagi turun dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang penuh cahaya.